Tentu akan berbeda ketika kita memberikan sentuhan lembut sebagai ungkapan cinta kita sebagai orang tua kepada anak bagi mereka yang masih bayi, balita, dan masa usia sekolah dengan anak-anak yang sudah memasuki usia remaja atau menginjak usia pra-remaja. Tentu kita tidak bisa memberikan sentuhan lembut dengan cara yang sama karena anak-anak ini di usia yang masih bayi, balita, dan usia masa sekolah dengan mereka yang sudah menginjak masuk ke usia remaja dan atau bahkan mereka yang sudah menginjak masa remaja tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Beberapa orang tua yang tidak mengetahui tentang hal ini memberikan sentuhan lembut sebagai ungkapan cinta kepada remaja dengan cara yang salah atau di waktu yang tidak tepat. Sehingga justru anak-anak remaja ini dia tidak merasakan kasih sayang atau cinta dari kedua orang tuanya. Tetapi yang ada justru mereka merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya dan itu sangat menurunkan harga diri mereka sebagai anak di usia remaja. Untuk itulah saya akan merangkum 3 hal penting yang harus kita perhatikan sebagai orang tua saat memberikan sentuhan lembut atau sentuhan fisik kepada anak yang masuk di usia pra-remaja dan usia remaja. Ini saya rangkum dari buku The 5 Love Language of Children, 5 bahasa kasih untuk anak yang ditulis oleh Gary Chapman dan Ross Campbell. Yang pertama, anak-anak di usia remaja atau mereka yang baru memasuki usia pra-remaja umumnya beberapa di antara mereka akan menunjukkan tanda-tanda menarik diri dari sentuhan lembut yang diberikan oleh orang tuanya. Karena mungkin mereka ada rasa takut ketika itu dilihat oleh teman-temannya dan mereka dianggap terlalu feminim. Tetapi sebenarnya pada usia ini, usia anak-anak baru menginjak usia pra-remaja, yang mau masuk ke usia remaja, sebenarnya mereka sangat membutuhkan sentuhan lembut dari kedua orang tuanya. Karena sebenarnya saat ini adalah masa-masa bagi anak menghadapi masa tersulit di usia anak, yaitu masa remaja. Sehingga anak-anak perlu disiapkan bekal untuk memasuki usia remaja ini atau menghadapi usia remaja ini dengan baik. Untuk itulah kita tetap perlu memberikan sentuhan lembut kepada anak, tetapi saat memberikan sentuhan lembut itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa itu yang harus kita perhatikan? Yaitu yang kedua. Apa yang kedua ini? Saat kita memberikan sentuhan lembut kepada anak-anak yang memasuki usia pra-remaja dan di usia remaja, kita harus memperhatikan waktu dan tempat yang tepat. Kita tidak bisa seenaknya memberikan sentuhan fisik kepada anak di usia pra-remaja dan di usia remaja ini dimanapun tempat atau kapanpun, itu tidak bisa. Harus ada waktu-waktu yang kita perhatikan. Kita tidak bisa seenaknya sebagaimana saat kita memberikan sentuhan lembut kepada anak-anak kita saat dia masih bayi atau saat masih balita atau bahkan saat pertama masuk usia sekolah. Ini tidak bisa dilakukan. Kita benar-benar harus memperhatikan kapan dan waktu yang tepat untuk bisa memberikan sentuhan fisik kepada anak. Pada usia remaja atau memasuki usia remaja, seharusnya seorang ibu tidak memeluk anak laki-lakinya di hadapan teman-temannya. Karena saat usia ini, anak laki-laki sedang mengembangkan jati diri mandirinya. Dia ingin dianggap sebagai anak yang mandiri. Dia ingin dianggap sebagai anak yang kuat dan anak yang hebat. Untuk itu, kita harus menghindari terutama untuk ibu-ibu untuk merangkul dan mencium anak di hadapan teman-temannya. Karena itu bisa jadi justru akan menjadi bahan cemoohan untuk anak kita dari teman-temannya. Dan itu pun bisa membuat anak kita malu di hadapan teman-temannya. Kecuali sentuhan fisik atau pelukan atau ciuman itu datang dari inisiatif anak, tentu kita harus tetap memberikan respon yang baik dan memeluk anak dan mencium anak. Ketika itu tidak muncul dari inisiatif anak, maka kita jangan melakukan itu di hadapan teman-temannya. Tetapi saat di rumah, saat di tempat yang privasi, yang itu adalah milik keluarga kita, hanya ada kedua orang tua dan anak-anak mereka, maka pelukan dan ciuman kepada anak usia remaja atau pra-remaja harus tetap kita berikan. Karena itu akan menjadi bekal untuk pengembangan diri dia. Itu akan menjadi bekal rasa aman dia untuk mengembangkan jati diri, untuk mengembangkan potensi terdalam yang dia miliki.
Tetapi ketika anak menolak untuk kita sentuh atau kita peluk, maka kita tidak boleh memaksakan diri untuk memeluk anak. Karena bisa jadi anak memiliki perasaan atau memiliki alasan khusus yang dia saat itu sedang tidak ingin dipeluk kedua orang tuanya. Kita harus tetap menghargai perasaan anak. Tetapi jika di usia ini dalam jangka waktu yang lama anak tidak mau dipeluk, maka kita harus mencari waktu untuk membicarakan hal ini kepada anak. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri anak. Yang ketiga, khusus untuk anak perempuan yang memasuki usia praremaja atau para gadis, maka dia sangat membutuhkan ungkapan cinta yang khusus dari ayahnya. Ini tentu berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan yang memasuki usia praremaja, yang berada di puncak usianya ketika 11 tahun, atau saat sekolah mungkin sekitar kelas 6 SD, maka anak ini membutuhkan ungkapan cinta tanpa syarat dari ayahnya. Apabila kita memperhatikan anak-anak yang berada di kelas 6 SD yang sekitar berusia 11 tahun, maka kita akan melihat perbedaan di mana anak-anak yang orang tuanya atau ayahnya hadir ke dalam diri anak dan anak-anak yang ayahnya tidak hadir ke dalam dirinya. Beberapa anak-anak perempuan di kelas 6 SD atau usia sekitar 11 tahun, mereka ada yang malu-malu saat bertemu dengan lawan jenisnya. Mereka merasa tidak pede bertemu dengan lawan jenisnya. Atau bahkan mereka bersikap genit atau bahkan menggoda lawan jenisnya. Tetapi beberapa perempuan yang berusia 11 tahun, anak-anak berusia kelas 6 SD, beberapa mereka mampu bersikap apa adanya. Beberapa di antara mereka mampu bersikap menunjukkan diri yang positif. Mampu bersikap menghargai dirinya dan menghargai lawan jenisnya. Nah, mereka yang mampu menghargai dirinya karena memiliki jati diri yang sehat. Dan ini adalah mereka yang orang tuanya atau ayahnya terutama hadir ke dalam dirinya mengisi tangki emosional anaknya. Terutama dengan sentuhan lembut dari orang tuanya. Bagi anak-anak perempuan kelas 6 SD yang mereka tidak mampu memiliki jati diri yang tinggi, mereka yang merasa malu ketika berhadapan dengan teman lawan jenisnya, mereka yang merasa canggung, mereka yang merasa tidak siap, mereka yang merasa justru menampilkan sifat genit, justru menampilkan suka menggoda, itu adalah mereka yang di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang atau tidak mendapatkan sentuhan lembut dari ayahnya. Untuk itu pada usia ini ayah harus hadir ke dalam diri anak, terutama anak perempuan. Anak perempuan saat ini tetap membutuhkan sentuhan berupa pelukan dan ciuman dari ayahnya. Ketika ayahnya berhenti melakukan, maka anak ini justru akan mencari sentuhan itu dari laki-laki lain. Dan umumnya jika itu diberikan oleh laki-laki lain, maka itu akan dengan sikap yang tidak sehat. Tetapi ingat, saat memberikan sentuhan itu kepada anak kita, maka kita harus memperhatikan tempat dan waktu yang tepat.